Ya, jadi itu supaya efek pengobatannya di dalam tubuh itu terjadi. Pengobatannya dari mana? Adalah dari tubuh kita bereaksi menerima kondisi minim oksigen tadi, dan dia menyesuaikan dengan apa yang ada yang di dalam darah kita. Kita sedot sekali, kita tahan, kita bergerak. Bergerak itu butuh energi. Ulangi sedikit bahwa latihan ini merupakan salah satu bentuk dari olahraga anaerob ya, anaerobik. Beda dengan olahraga yang sifatnya aerobik. Jadi kita adalah olahraga yang bersifat anaerob. Anaerob itu artinya berolahraga dalam kondisi minim oksigen. Nah, apa yang terjadi di dalam tubuh itu adalah dengan kekurangan oksigen itu diharapkan tubuh itu melakukan penyucian. Tubuh kita ini kan diciptakan oleh Allah itu luar biasa ya. Misalnya ada virus masuk, tidak serta-merta virus itu bisa langsung membuat kita sakit gitu. Ada yang namanya antibody kan. Kalau antibodinya kalah baru kita tumbang gitu. Nah, begitu pula dalam latihan ini. Dalam latihan ini kita dipaksa untuk keluar dari kebiasaan kita bernafas. Yang biasanya kita bernapas biasa saja, sehingga tubuh tidak melakukan reaksi apapun karena sudah terbiasa. Tetapi di dalam latihan ini kita menggunakan oksigennya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang namanya energi yang kita hasilkan itu merupakan hasil pembakaran dari makanan yang kita makan dengan oksigen yang ada yang kita hirup dari udara. Jadi oksigen itu membakar makanan yang sudah diserap sari-sarinya dalam sistem metabolisme tubuh. Itulah yang menghasilkan energi plus air, keluarlah melalui keringat. Nah, jadi pada saat oksigennya yang masuk ditahan hanya sekali hisap, sementara kita bergerak itu membutuhkan energi, maka otomatis tubuh kita itu akan menyesuaikan, bereaksi. Nah, proses reaksi inilah yang menyebabkan semuanya beraktivitas. Yang tadinya pankreasnya nggak mau mengeluarkan insulin, dipaksa ini harus ada gula darah, harus ada, semuanya bergerak. Fungsi hati, fungsi ginjal, semuanya bergerak. Semuanya dipaksa untuk menerima kondisi yang minim oksigen tadi. Nah, itulah bedanya dengan kita berolahraga biasa. Kalau olahraga biasa, oksigennya banyak masuk. Itu namanya efektif menghirup oksigen. Olahraga aerobik itu efektif
menghirup oksigen. Olahraga anaerobik seperti kita ini, olahraga pernapasan itu efisien menggunakan oksigen. Nah, jadi kalau itu dikombinasikan sangat bagus. Paru-paru kita terbiasa menghirup dengan mudah, kemudian juga digunakan dengan efisien. Nah, jadi saya harapkan, usahakan Bapak Ibu semaksimal mungkin dari waktunya yang ada bisa digunakan untuk berolahraga. Kan nggak lama nih, paling sejam lah paling lama kan, tetapi efeknya luar biasa. Ya memang untuk awalnya kita masih fokus kepada gerakan, ya. Ingat gerakan ini, ingat tangan lupa kaki, ingat kaki lupa napas, ya kan? Ya namanya juga udah umur. Maklum saya. Jadi ya bisa dimaklumin, tetapi nantinya itu akan jadi refleks sendiri. Gerakan tangan sudah terbiasa, gerakan kaki sudah terbiasa. Yang diharapkan adalah Bapak Ibu memperhatikan nafasnya. Karena disitulah inti dari latihan ini, bahwa kekuatan kita menahan nafas itulah yang membuat reaksi tubuh menghasilkan potensi untuk dia bekerja sebaik mungkin. Yang tadinya soak-soak, mohon maaf, misalnya Bapak yang gula, yang jantung, yang segala macam, karena selama ini dimanja terus, akhirnya soak. Tapi dengan latihan yang sedikit pemaksaan, itu insya Allah mulai lagi berfungsi lagi gitu. Ya, jadi nggak usah kecil hati Pak, kalau misalnya kayak namanya kita udah makainya puluhan tahun ya, organ itu ya tetap harus perlu dilatih terus. Makanya salah kalau semakin kita tua semakin berhenti olahraga, justru kebalik. Harusnya makin umur itu tetap harus bergerak gitu. Dan itu sudah saya buktikan, kalau saya nggak latihan ya udah tumbang. Jadi orang sakti yang latihan SN itu nggak ada yang sakti. Makin tinggi tingkatan dia nggak makin sakti. Yang sakti latihan SN itu yang paling sehat. Yang tubuhnya kalau dicek normal semua, nah itu sakti itu. Berarti latihannya benar. Ya. Nah, jadi saya harapkan dalam latihan ini Bapak Ibu, kita sudah menemukan sarana yang tepat ya untuk melatih dua hal di dalam tubuh kita. Yang pertama, olahraga aerobiknya. Ya minimal Bapak Ibu jalan kaki lah, misalnya nggak latihan nih, hari latihannya Sabtu Minggu. Hari Senin sampai Jumat minimal ada jalan kaki habis sholat subuh, keliling komplek, itu udah melatih kita ngisap oksigen dengan efektif. Nah, latihan ini menggunakan oksigennya dengan efisien. Nah, jadi kalau itu dikombinasikan sangat bagus sekali. Nah, apalagi kalau misalnya gerakannya benar semuanya. Coba Bapak Ibu perhatikan, dari juro 1 semua bagian tubuh itu bergerak. Ya. Tangan, kaki, leher, kepala semua ya. Dada ini diisi paru-paru, terus kita bergerak kan. Nggak ada bagian tubuh yang tidak difungsikan. Nah, jadi yang selama ini kaku-kaku ya karena memang kurang gerak gitu loh. Terbiasa kita manjakan tubuh kita itu, sehingga akhirnya penyakit itu jadi gampang. Ya saya bisa ngomong gini karena sudah mengalaminya berbagai macam, apa yang dulu pernah bagaimana fisik itu begitu kuat, tapi karena nggak latihan-latihan akhirnya ya tumbang juga. Dulu kami pelatih Bapak Ibu di tesnya itu bener nggak jurusnya itu pakai balok kayu tuh, bener nggak ini dihantam di sini nih, kakinya yang patah apa balok kayunya yang patah gitu, dihantam di sini. Pelatih aja, kalau anggota mah enggak, hantam sini nih, balok kayunya apa kaki tangan yang patah. Nah, jadi itu untuk membuktikan bahwa memang latihan itu menghasilkan kekuatan fisik.
Jadi ada 3 kekuatan yang dilatih dalam latihan ini. Yang pertama kekuatan fisik yang dilatih dengan jurus-jurusnya, gerakan-gerakannya. Kemudian kekuatan mental yang dia latih dengan nafasnya, latihan nafas. Mental kita kan, kita mau nyerah aja gitu loh. Dengan tahan nafas yang lama, suruh gerak, mental kita terganggu, tapi dipaksa. Yang ketiga adalah kekuatan keyakinan. Keyakinan itu ya dengan berserah diri kita berzikir ya dalam latihan. Nah, jadi itulah kekuatan yang dihasilkan dari latihan ini. Nah, cuman masalahnya pada saat kita baru-baru saja latihan ini, fokusnya kan hancur semua. Boro-boro suruh ingat Allah gitu kan. Tadi digabung-gabung gerakannya biasa lah. Tapi nanti kalau sudah terlatih semua, saya berharap Bapak Ibu harus pasang target. Apa yang saya maksud? Hari ini tahan 3 nafas. Latihan berikutnya harus lebih tahan lagi 4 kali nafas. Tahan, maksudnya misalnya bergerak nih hari ini, aduh Pak nggak kuat sampai 4. Ya udah, 1, 2, 3, nggak kuat keluarkan, tarik lagi. 1, 2, 3, nggak kuat keluarkan lagi, tarik lagi. Tapi besoknya masa 3 mulu gitu kan, besoknya sampai 4. 1, 2, 3, 4, nggak kuat keluarkan, tarik lagi. Tapi jangan lagi 1, 2, dikit. Kapan latihan napasnya kalau begitu? Padahal latihan kita ini adalah olahraga pernapasan yang dilatih bagaimana kekuatan kita menahan nafas. Nah, model kayak Pak Herman yang tingkatannya udah tinggi, mungkin 30-40 nafas itu dalam satu tarikan itu 30-40 gerakan karena terlatih. Jadi saya kalau latihan dari sana balik ke sana 1 nafas berapa puluh hitungan tuh. Karena terlatih dari awalnya dilatih. Nah, jadi jangan sampai sia-sia latihannya karena Bapak Ibu memanjakan lagi tubuhnya gitu. Jadi yang diharapkan kesembuhannya jadi lambat. Harus ada pemaksaan. Misalnya nih, jurus 1 sekarang sudah sampai berapa langkah napasnya? 7 ya. Ya kalau bisa 7 itu benar-benar tahan 7. Nanti jurus 2 7. Jangan 7 kali tarik napas juga gitu. Itu mah balik lagi ke awal. Ya, jadi itu gunanya diberi target langkahnya. Hari ini 3, besok 4, latihan berikutnya 5, latihan berikutnya 6, sampai nanti 1 kali bergerak sampai 20 langkah, 15 langkah. Sekarang mikirnya, aduh Pak 15 langkah ya. Ya memang awalnya nggak kepikiran bisa sampai 15 langkah. Tapi nanti lama-lama 15 langkah mencetek lah gitu. Ya, jadi itu supaya efek pengobatannya di dalam tubuh itu terjadi. Pengobatannya dari mana? Adalah dari tubuh kita bereaksi menerima kondisi minim oksigen tadi dan dia menyesuaikan dengan apa yang ada yang di dalam darah kita. Kita sedot sekali, kita tahan, kita bergerak. Bergerak itu butuh energi. Energi itu dihasilkan dari makanan dan oksigen. Oksigennya kurang, otomatis tubuhnya menyesuaikan. Yang tadinya sekali hirup sisa oksigen waktu kita ukur keluar dari hidung masih banyak oksigen terbuang. Karena apa? Ya karena nggak dipakai. Sekarang dalam latihan ini 1 kali sedot oksigennya dimanfaatkan semua sehingga yang keluar itu betul-betul hanya CO2. Ya, jadi itu untuk teorinya ya. Sekarang seperti kemarin kita latihan lagi untuk konsentrasi. Silakan duduk sila.
tangannya dibuka, tegak badannya. Ya, kita ulang lagi langkah kemarin ya. Kita latih lagi konsentrasinya. Pejamkan mata. Tarik nafas panjang semaksimal yang Bapak Ibu bisa. Tarik panjang. Tahan, tekan, pejamkan matanya. Tahan, tekan, jangan ada nafas lain. Keluarkan pelan. Kempeskan perutnya. Tarik nafas panjang pelan. Keluarkan pelan. Tahan, tekan sebentar. Keluarkan pelan. Sekali lagi coba kita syukuri, nafasnya masih gratis diberikan Allah. Syukuri dengan baik, dengan sepenuh-penuhnya. Tarik nafas. Tahan, syukuri. Orang di rumah sakit harus beli oksigen, kita gratis. Syukuri. Keluarkan pelan. Tarik nafas pelan panjang. Tahan, tekan. Keluarkan pelan. Tarik nafas panjang. Coba bayangkan tubuhnya bersih, terang benderang. Bersih tubuhnya, yang ada penyakit-penyakitnya itu anggap sebagai sesuatu yang gelap, tapi sekarang kita bikin terang. Tubuhnya bercahaya. Buka tangannya, Bu. Luruskan jarinya, ya. Keluarkan pelan. Tarik nafas panjang. Bersihkan tubuhnya. Bayangkan di sekeliling tubuhnya ada selimut cahaya putih menerangi tubuhnya. Bersihkan tubuhnya. Buang semua penyakitnya, buang. Minta kepada Allah, mudah-mudahan latihan ini menyehatkan kita semua. Terus bernapas segitiga, tarik panjang pelan, tahan sebentar, buang pelan. Buang semua penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Niatkan semua organ tubuhnya menjadi bersih, menjadi sehat kembali. Serahkan seluruhnya kepada Allah. Niatkan untuk tubuhnya menjadi bersih kembali. Semua bagian tubuh yang sehat, yang sakit-sakit menjadi sehat kembali. Buang semua beban pikirannya. Jadikan latihan ini untuk membersihkan tubuhnya. Niatkan setelah latihan menjadi segar, menjadi sehat kembali. Syukuri semua nikmat sehat yang diberikan. Nafas panjang. Terus ikhlaskan hatinya untuk bersyukur. Kita masih bisa bergerak, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa bicara. Banyak orang lain yang tidak diberikan kesempatan itu lagi. Itu yang jarang kita syukuri. Semuanya kita syukuri. Bersihkan lagi tubuhnya. Pada saat keluar napas, niatkan membuang semua penyakit yang ada dalam tubuhnya. Buang semua penyakitnya, bersihkan tubuhnya. Kalau Anda rasakan ada bagian-bagian tertentu dari tubuhnya yang sakit, arahkan pikirannya ke sana dan buang penyakit yang ada di situ bersama dengan keluarnya napas. Niatkan seluruh organ-organ tubuhnya berfungsi dengan normal kembali. Yang diabetes, niatkan gula darahnya menjadi normal. Yang sakit jantung, niatkan jantungnya menjadi normal.
apapun sakitnya, niatkan tubuhnya sehat kembali. Pasrahkan kepada Allah semuanya, syukuri nikmat yang diberikan. Cukup. Buka matanya. Baik. Ibu bapak pernah lihat hula hoop? Yang anak-anak suka juga main hula hoop. Nanti bayangkan hula hoop itu ada di atas kepala, kemudian dia turun, kita ada di dalamnya gitu. Ya, ini memang ada 3 tipe orang. Ada tipe orang visual, ada tipe orang kinestetik, dan ada tipe orang yang visual, kinestetik, sama dia dengan bicara gitu loh, jadi lupa ya. Auditory, visual, sama kinestetik. Kalau orang visual gampang dia. Cirinya apa? Kalau orang visual itu kalau di kantor paling gampang disuruh bikin presentasi PowerPoint. Kalau orang auditory suruh ngomong. Kalau orang kinestetik dia harus bisa merasakan, baru dia bisa bayangkan. Nah sekarang kalau orang yang visual suruh gambar, bayangkan hula hoop itu gampang, dia langsung bisa gambar. Nah sekarang dia agak dipaksa sedikit, seolah-olah di atas ubun-ubun kita ini ada hula hoop. Yang hula hoop itu turun nanti terus melewati tubuh kita. Jadi tubuh kita ada di dalam, terus sampai ke bumi, ke kaki. Pada saat itu turun, niatkan energi kita itu dibersihkan gitu, terus kebuang. Ulang lagi dari atas. Jadi kita ada di dalamnya. Jadi pada saat dia turun begini, dia membawa penyakit kita turun. Ya, ini gambaran. Kita tutup mata, buka tangannya, tutup matanya, gambarkan dulu ada hula hoop, tutup matanya. Ya, napas biasa segitiga, pelan, tarik panjang. Bayangkan ada hula hoop yang besar di atas kepalanya. Turunkan pelan-pelan melewati tubuh Anda. Terus turun sampai ke kaki. Pada saat hula hoopnya turun sampai ke kaki, itu membawa semua energi kotor yang ada di dalam tubuhnya. Terus diulang lagi. Bayangkan tubuhnya makin sehat. Dan semakin terang bercahaya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oke, cukup. Satu lagi ya, nanti ini bisa digunakan di rumah pada saat ibu-ibu stres, suami nggak pulang-pulang gitu. Dompet kosong gitu. Satu lagi ya, kita mencoba membersihkan tubuh dengan latihan meditasi. Memang agak sulit ini bagi yang auditory ataupun kinestetik, tapi bagi yang visual, bayangkan kita berada di bawah pancuran air dari bambu, terus ngalir airnya pelan-pelan, jernih, bening banget di atas ubun-ubun kita.
seolah-olah kita mandi, kita lagi duduk di bawah pancuran air. Tapi jangan salah fokus ya. Ada pernah murid saya suruh latihan begitu untuk membersihkan tubuhnya. Habis itu kedinginan. Kan Mas Bambang nyuruh di bawah air ini, air terjun itu. Airnya dingin. Bayanginnya air dingin ya kedinginan ya. Sekarang bayangkan airnya itu ya sesuai tubuh kita lah, hangat-hangat kuku gitu, jernih bersih ya. Pada saat air itu jatuh di kepala terus ke ujung rambut, membersihkan semua kotoran yang ada di tubuh kita. Yang kotor-kotor itu kebuang. Ayo kita coba. Oke, tarik nafas pelan, pejamkan matanya. Kalau sudah bisa bayangkan langsung dibersihkan tubuhnya sampai seger lagi. Suhunya sesuaikan dengan kehendak Bapak Ibu, anget-anget kuku boleh, sejuk-sejuk dingin boleh. Bersihkan tubuhnya, buang semua penyakit yang ada di dalamnya melalui percikan air yang jatuh perlahan dari ubun-ubunnya turun ke rambutnya, ke telinga, ke pundak, pelan membersihkan seluruh tubuhnya. Buang juga penyakitnya bersama nafasnya. Diulang lagi pelan. Rasakan Anda sedang mandi di bawah pancuran air yang bening, putih, bersih. Airnya menyegarkan badannya, membawa semua penyakit yang ada dalam tubuhnya. Buang, biarkan penyakitnya mengalir melalui jari-jari kakinya dan jari-jari tangan. Ulang lagi pelan, napasnya yang dalam. Nikmati napasnya, nikmati kesegaran airnya. Rasakan tubuhnya semakin segar, semakin sehat, semakin sehat. Rasakan tubuh Anda semakin segar, semakin sehat, semakin bersih. Semakin bersih, semakin sehat, semakin segar. Jangan lupa syukuri. Bersihkan semua tubuhnya dari segala penyakit yang ada di dalamnya. Semakin sehat, semakin segar, semakin bersih. Niatkan setelah latihan ini Anda pulang ke rumah badannya sehat, segar, dan semakin bersih. Aura tubuhnya semakin sehat, semakin bersih, semakin segar. Aura tubuhnya semakin bercahaya. Semua penyakitnya terbuang melalui nafas, melalui udara, melalui seluruh pori-pori tubuh. Bayangkan tubuh Anda bercahaya terang benderang. Karena semakin sehat dan semakin segar. Baik, cukup Bapak Ibu ya. Untuk hari ini mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan sedikit tips dari kami membuat Bapak Ibu semakin giat latihan ya. Mudah-mudahan latihannya nanti semakin hari semakin lancar gerakannya,
Jadi nggak bingung lagi dengan gerakan, sehingga kita bisa lebih fokus kepada nafas dan konsentrasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup.